Oke guys, welcome back to RG Cinema. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas airdrop Telegram ya teman-teman. Dan di sini kita akan bahas Bloom yang sudah mengeluarkan tokenomics dan akan segera listing. Nah, untuk postingan tokenomics sendiri itu diposting pada 14 Juni kemarin dan mohon maaf saya baru sempat untuk melakukan pembahasan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas dengan detail apa yang bakal terjadi ya teman-teman, perkiraan kita dapat berapa dan sebagainya. Nah, di sini itu total supply yang akan diedarkan oleh pihak Bloom adalah 1 billion. Oke, di sini kalian bisa baca lebih lengkapnya ya teman-teman di full breakdown. Dan di sini kalian tinggal buka aja. Setelah itu kalian bakal ditujukan ke halaman yang lebih lengkap mengenai penjelasan supply. Nah, jadi di sini total supply yang akan dibuat oleh Bloom adalah 1 billion. Dan kemudian pembagiannya seperti ini ya teman-teman. Di grafiknya kan nggak terlalu jelas. Jadi di sini untuk komunitas itu dibagikan 20% ya dari total supply. 20%-nya dari 1 billion 200 juta. Itu 200 juta token yang bakal di-share ke komunitasnya ya teman-teman. Oke, nah di sini saya akan artikan aja biar lebih jelas ya teman-teman pakai translate. Oke, kita pilih terjemahan. Alokasi ini diperuntukkan bagi mereka yang mendukung Bloom sejak awal, peserta drop game, pengguna Mimpet, referral, dan kontributor awal lainnya. Seperti itu ya teman-teman, ini alokasinya untuk mereka pengguna yang sudah lama gitu. Nah, di sini ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri 50% bakal dialokasikan untuk airdrop pra peluncuran, 50%-nya dicadangkan untuk program kampanye dan insentif komunitas mendatang, dan kemudian 30% dari airdrop pra peluncuran dibuka di TGA dengan 70% sisanya diberikan secara linear selama 6 bulan. Maksudnya gimana ini Bang? 30 juta itu yang akan dibagikan untuk saat TGA event ya, yang dibagikan pada tahap listing ini ya teman-teman. Kemudian 70%-nya berapa? 70 juta itu nanti bakal dibagikan secara linear dalam waktu 6 bulan. Ini sistemnya mungkin sama dengan Ketizen ya teman-teman. Kan Ketizen sekarang ada airdrop season karena kan memang tidak dibagikan semuanya langsung. Yang 50%-nya ya teman-teman dari ya yang sudah saya jelaskan tadi pertama ya. Nah, di sini ya teman-teman, karena sistemnya seperti Ketizen, nanti mungkin ya bakal ada airdrop season ataupun nanti ada drop game lagi dan sebagainya. Dan itu kapan Bang? Ya nanti setelah TGA ini ya teman-teman dibagikanlah 30% itu. Setelah itu 70%-nya bakal dibagikan selama 6 bulan ke depan ya teman-teman. Sebulan sekali. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita bakal cek lagi ya teman-teman, di bawahnya ada ekosistem grow, yaitu dapat jatah sekitar 20% sama dengan kayak airdrop tadi 200 juta. Bedanya ini di vesting selama 48 bulan ya teman-teman untuk kepentingan pertumbuhan ekosistem. Ada juga Treasure ya teman-teman, total supply-nya yaitu 28,08% ya teman-teman ini jumlahnya. Dan itu juga di vesting ya teman-teman selama 48 bulan ya teman-teman, ini untuk kepentingan Treasure. Dan ada untuk kontributor itu 16% atau 161 juta, dan itu di vesting ya teman-teman sampai 24 bulan ya. Di sini ada juga untuk strategis investor yaitu 15%, dan kemudian di sini juga di vesting selama 18 bulan ya. Ya, cukup lama ya teman-teman. Kalau untuk airdrop kan cuma 6 bulan. Jadi intinya untuk mementingkan komunitas ya. Jadi mereka yang mendapatkan jatah sebagai development ataupun tim itu di vesting seperti itu. Nanti untuk kita ya teman-teman sebagai komunitas itu yang pertama pada fase 3A itu cuma 30% ya. 30 juta token. Oke,
Kalau kita perhatikan di menu botnya, pengguna aktif bulanannya sekarang ini cuma 8,9 juta ya teman-teman. Makin berkurang dari tahun kemarin ya teman-teman, karena memang listingnya sangat lama jadi orang bosan dan meninggalkan bot aplikasi Bloom ini ya teman-teman. Oke, nanti semoga karena persaingannya makin berkurang, semoga untuk total founding atau FDF, uang yang beredar, itu jumlahnya cukup lumayan ya teman-teman, karena memang yang dibagikan ke komunitas nanti cuma 30% atau 30 juta token. Semoga untuk total founding itu sangat lumayan. Ini bisa saya pastikan ya, dengan pengguna sebanyak ini ya teman-teman, yang elik sih tidak tahu ya. Dan itu 30 juta doang yang akan dibagikan, pasti convertnya itu bakal besar ya teman-teman. Dan apa yang dihitung di sini? Kalian bisa cek kalian elik atau enggak. Cek ya teman-teman. Nah, kalau elik you're eligible seperti ini ya teman-teman. Dulu sudah banyak tutorial saya share ya teman-teman mengenai cara melengkapi syarat elik. Ya walaupun 30 juta token yang akan dibagikan untuk saat-saat listing nanti ya teman-teman. Kalau total founding atau FDF uang yang beredar itu besar, ya dapatnya bakal tetap lumayan. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini yang dihitung apa? Yaitu semua aktivitas ya teman-teman, dan mungkin yang paling besar itu di check-in hariannya atau mimpetnya ya teman-teman, atau meme point. Nah, di sini kita bakal tunggu saja ya teman-teman snapshot selanjutnya dan pembagian token untuk Bloom. Kapan listingnya token Bloom? Dan saya sudah katakan dari video-video saya sebelumnya ya teman-teman, sepertinya ini akan terjadi di akhir bulan Juni ini, dan juga bisa jadi di awal bulan Juli ya teman-teman. Tetapi saya berharap juga lebih cepat lebih baik ya teman-teman, tidak menunda-nunda waktu, karena inilah saat-saat yang dimana ditunggu oleh komunitas. Selanjutnya kita bahas Stone Station ya teman-teman, kalian dapat melihatnya sendiri. Di sini ada berita terbaru, saya mulai dari 2 hari yang lalu ya teman-teman. Di sini mereka itu mengumumkan bahwa mereka tidak mengambil token mitra untuk mereka sendiri, bahkan mereka menambahkannya ya teman-teman sekitar $250.000 sebelum penurunan atau sebelum dibagikan ya teman-teman. Makanya di dalam price pool itu ada token Mr. Sun ya teman-teman, dan ini menjadi transparansi penuh bagi mereka ya teman-teman yang mengatakan ini ya. Tetapi kekecewaan komunitas itu memang sudah tidak terbendung ya teman-teman. Mungkin saja ini awal dari kehancuran dari Stone Station itu sendiri. Dan apa kabar di season ketiga? Mungkin nggak ada yang main, tetap ada, tapi lihat saja ya teman-teman, mereka itu menghabiskan beberapa dolar untuk mendapatkan $1. Seperti itu intinya ya teman-teman. Selanjutnya ya teman-teman, untuk NFT Kokodi ya teman-teman, itu sudah dibagikan. Kalian bisa lihat daftar pemenangnya ya teman-teman. Kalau nggak dapet ya nggak ada di dalam daftar. Dan saya nggak dapet tentunya. Dan kemudian di sini ya teman-teman, seperti pengumuman yang dulu, ini yang klaim ya teman-teman, tombol klaim akan segera sedia dan kamu akan melihat saldomu bertambah. Dan itu mungkin tidak terjadi ya teman-teman, karena memang yang akan dibagikan itu hanya prize pool, di season kedua ini. Dan itu yang menjadi momok kekecewaan komunitas ya teman-teman. Buat apa berlomba-lomba kemarin mengumpulkan banyak sekali poin ya. Dan itu mungkin jadi alasan mengapa Bitget delisting ini sih. Karena pasti udah tahu kekecewaan komunitas untuk selanjutnya. Karena yang dibagikan cuma $3,7 juta founding dengan total pengguna aktif yang cukup banyak. Gimana cara membagikannya ya teman-teman, walaupun lewat liga gitu ya guys ya. Tetapi sih belum ada perubahan apapun mengenai itu ya teman-teman. Mereka bahkan mengumpulkan kopi lagi ya teman-teman. Kopi 0,5 ton
dikali berapa orang tuh ya teman-teman, 1 juta pengguna aktif jika beli kopi semua ya, jadinya banyak ya teman-teman. Dan kemudian usernya itu dapat $1 doang, bahkan lebih besar jumlah kopinya ya teman-teman. Ya lebih besar saya bayar ke sana untuk beli kopinya gitu loh, kemudian dapatnya cuma $1 gitu. Dan itu kekecewaan yang dirasakan komunitas. Makanya saya katakan tadi, mungkin Town Station inilah akhirnya kayak gitu, karena komunitasnya yang besar malah dikecewakan gitu. Ya mungkin mereka bisa ambil tindakan, mengambil lah ya dari total dana pengumpulan kopi itu buat disebar lagi, ya itu pasti mereka mendapatkan nol. Tetapi proyek mana sih yang developernya nggak ngambil keuntungan gitu? Mereka pun bullshit ya, saya tidak ngambil nol, tetapi kan mereka dapat kopi gitu. Kopi dari komunitas yang pengguna aktifnya sampai dengan 1, jutaan ya gitu. Ya intinya ya seperti itu untuk Town Station. Season pertama dari mereka itu benar-benar sangat mulus ya. Jadi mereka benar-benar membagikan tokennya ke komunitas ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Makanya season kedua itu banyak yang terlena ya teman-teman, karena memang keberhasilan Town Station pada fase pertama. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bahas Work Dogs. Work Dogs itu proyek yang bahkan tidak memiliki centang biru teman-teman. Tetapi ya kalau kalian yang main dari awal ya terserah ya teman-teman. Masa 1 WD itu $5 itu kan gila sekali ya teman-teman. Kalau di converter Townkeeper ton itu 1 WD ya teman-teman. 1 WD itu 5 ton. Ini maksudnya apa gitu loh guys. Jadi walaupun tokennya itu sudah listing, itu kita juga harus tetap berwaspada ya teman-teman, karena memang airdropnya belum dibagikan gitu. Kalau sudah listing duluan airdrop belum dibagikan, itu kan mereka bisa jadi pancingan, ini harganya mahal, jadinya mereka membeli pre-sale gitu. Ini memang bisa dikerjakan secara gratis ya teman-teman. Jadi kalian jangan sampai beli pre-sale-nya ya. Intinya seperti itu. Nih, secara gratis itu kalian bisa kerjain mitra, kemudian dapat poin work, kemudian di-convert jadi poin WD. Ya. Ngerjain misi saja itu bisa sampai dapat 10 WD. 10 WD itu satunya $5 ya. Kalau beneran ya nggak masalah ya nanti dibagikan, tetapi kalau kalian yang beli itu tolol guys, ini sudah berkedok-kedok begitulah ya. Masa uang dari mana, total founding dari mana ya teman-teman, investor mana ya teman-teman yang mau nginvest tapi tujuannya untuk dibagikan-bagikan saja gitu, yang nggak ada. Kecuali ini adalah amal jariah kayak gitu. Jadi Work Dogs, saya rasa kalau takutnya yang main-main dari awal itu, takutnya nanti listing beneran, jadi main saja, tetapi secara gratisan ya teman-teman. Gitu aja sih yang saya harapkan dari Work Dog. Ya nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena saya tahu ya walaupun tokennya sudah listing ada di Stonefy dan juga Townkeeper itu, ya kita harus tahu ya teman-teman, siapapun itu bisa membuat token, apalagi meme coin seperti Work Dogs ya. Intinya ini gratis ya teman-teman, jadi kalian usahain gratis. Kalaupun nanti klaimnya prabayar, nggak usah diklaim ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Intinya kalau nanti setelah klaim ada tombol klaim dan itu gratis, dan dicek situ ngumumin bahwa WD itu akan listing, seperti misalkan ya teman-teman mau listing di Bitget, Get.io, Binance kayak gitu. Kalau nanti mereka dari pihak exchange-nya mengumumkan bahwa WD akan listing ya teman-teman, ya itu beneran. Kalau enggak, cuma mereka yang memberikan statement atau Work Docs-nya, ya wassalam ya teman-teman, kalian nggak usah klaim kalau memang
mereka itu mengumpulkan gas fee untuk klaim ya teman-teman, karena mereka pasti setelah itu bakal kabur ya teman-teman. Bahkan centang birunya mereka itu benar-benar konyol. Di sini tuh diedit tampilannya dan dikasih centang biru. Padahal mereka memang nggak centang biru. Nih, ya guys ya. Intinya kalian berusaha ya teman-teman menganalisis sendiri ya teman-teman Workdocs ini. Saya sebetulnya nggak main sama sekali teman-teman, tetapi ini kan karena disuruh review. Jadi saya review apakah beneran atau enggak gitu loh. Ya, intinya kita di sana itu bisa secara gratis mainnya, dapetin token WD ya. Dan kamu usahakan secara gratis. Oke? Jangan sampai bayar-bayar. Apalagi dari Workdocs-nya itu sendiri bukan centang biru. Oke, ini adalah Workdocs-nya. Dan kemudian kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Itu kita tidak bisa berkomentar. Mereka itu mematikan komentar ya. Mematikan komentarnya ya teman-teman. Padahal saya juga sudah mengikuti akun ini. Jadi memang seperti itulah ya teman-teman, gerak-gerik yang akan kabur gitu. Makanya kalian hati-hati, jika kalian takut yang kalian mainkan itu akan listing beneran, ya kalian mainkan secara gratis, kamu bisa cocokkan ya teman-teman ini. Mereka itu ngasal bikin gambarnya juga ya teman-teman. Ada yang ke Binance, ada yang ke Bitget dan sebagainya. Nih, interview scan ya. Ini terlalu konyol lah ya. Mereka terlalu memaksakan ya teman-teman. Apalagi founding dari mana kecuali donasi kayak gitu loh. Satu WD-nya $5, saya punya 100 WD. Bayangkan itu. Dan itu mudah banget, ngerjain misi saja itu gratis. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin kan ya. Jadinya ya itu sih pembahasan tentang WD menurutku. Selanjutnya untuk Bombi itu akan terjadi di tanggal 16 ya teman-teman. Dan kita tinggal nunggu masuknya setelah tutorial WD kemarin ya teman-teman ke Bitget. Dan saya tidak berharap banyak dengan Bombi ya teman-teman, karena saya full gratisan, paling cuma check in beberapa kali ya teman-teman, dan saya cuma dapat 221. Dan kalau harganya lumayan ya alhamdulillah ya teman-teman, karena saya memang pure gratisan ya teman-teman, cuma on-chain itu juga nggak banyak ya teman-teman, 0,000 berapa ton gitu pas saya check in kayak gitu ya. Semoga saja ya teman-teman harganya bakal lebih bagus untuk Bombi. Oke, selanjutnya dari kemarin ada yang nanya mulu tentang agen 301 ya teman-teman. Agen 301 ini ya teman-teman itu lagi bikin season kedua dan juga TGA. Fokus dulu TGA, baru nanti season kedua ini malah dibarengin. Intinya ini agen 301 ini mengundur dan mengulur-ngulur waktu ya teman-teman. Ini sebenarnya scam atau enggak ya teman-teman. Intinya ya kalian jangan sampai mengeluarkan uang di sini sih, menurut saya ya teman-teman. Snapshot sudah. Nih, makanya poin saya jadi 0, snapshot sudah. Saya nggak punya poin lagi ya teman-teman, dan itu hasil snapshotnya kita bisa lihat nanti ya teman-teman saat withdraw ke checks itu dibuka. Tapi itu entah kapan ya teman-teman, karena mereka udah tahu season 1 aja belum listing ya teman-teman, tetapi mereka langsung menggarap season kedua, lagi nyiapin itu. Tetapi semoga sih listing beneran ya teman-teman, karena memang snapshotnya sudah selesai dan poinnya sudah jadi 0 saya. Kayak gitu. Kalian main season 2 nggak? Ya jelas kayaknya enggak ya teman-teman, karena berlika-liku. Intinya kalau proyek agen terus menunda listingnya ya teman-teman, dia hanya mengeruk komunitasnya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara iklan. Di sini tuh banyak iklannya ya teman-teman di agen 301. Gitu guys.
Walaupun dulu itu sempat didukung oleh blockchain Ton, tetapi kan kadang komitmen orang itu berubah-ubah kayak gitu ya teman-teman. Ya jangan terlalu berharap ke agen 301. Oke, itu adalah pembahasan airdrop-nya ya teman-teman. Sebagian dari apa yang kalian request dan saya bahas ya teman-teman. Nah, kalian kalau mau request untuk dibahasin airdrop, silakan ya teman-teman. Kalian tulis di kolom komentar. Nanti saya usahakan untuk mereviewnya atau eh, melihat celahnya ya teman-teman. Seperti mengkaji mereka, proyek mereka. Seperti itu ya teman-teman. Dan kalian jangan lupa gabung ke Airdrop Hunter Indonesia. Di sana juga tersedia beberapa informasi mengenai airdrop. Mungkin untuk video selanjutnya nanti saya akan bahas Depin dulu ya teman-teman, bukan Telegram. Oke, see you the next video. Bye-bye.